Habis itu ada juga di retail bisnis dan juga di government. Yang terakhir aku di Telkom ya, itu untuk project di kementerian seperti itu. Ini kalau teman-teman mau reach out bisa di scan sini ya, nanti bisa berhubungan seperti itu. Paling perkenalan singkatku itu sama ya betul aku tadi anak buahnya Bang Pada. Oke, oke. SQL lah. SQL itu bisa dibilang sebagai ini ya, bahasa programming juga. Itu kepanjangan dari Structured Query Language. Untuk career path sendiri yang menggunakan SQL itu lumayan banyak ya teman-teman ya. Salah satunya pasti data engineer, data scientist, data analis, dan lain-lain. Dan lain-lain ini banyak tuh. Itu salah satunya eh, back end. Jadi kalau kita analogiin di implementasi aslinya ya teman-teman ya. Kalau data engineer kan itu layer dalam ya, nggak kelihatan nih. Kalau user itu kayak orang biasa melakukan sesuatu tuh nggak kelihatan. Apa sih yang dilakukan sama data engineer seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan implementasi langsungnya, ketika kita buka website dan kita isi form daftar sesuatu kan, itu sebenarnya mereka itu melakukan sebuah apa ya? Melakukan sebuah query juga sebenarnya. Jadi mereka melakukan query-query ke dalam database mereka, memasukkan data-data kita ke dalam eh, database si website tersebut. Jadi query itu atau SQL ini memang digunakan ya eh, di bagian apa ya IT konsultan ini ya di back end, baru bisnis analis juga biasanya juga menggunakan query, QA juga untuk validasi data, data engineer, data scientist dan lain-lain seperti itu. Kalau kita lihat dari Kemnaker ini ya demand yang banyak ya di kita lihat ini kalau dari data arsitek aja itu dari 2025 itu udah banyak banget itu. Data engineer juga banyak. Jadi memang career path sebagai data engineer untuk mempelajari SQL ini lumayan apa ya? Lumayan banyak lah lowongan untuk saat ini. Nah, lalu untuk salary-nya sebagai data engineer sendiri ya, untuk pengalaman selama 5 tahun hands-on experience itu ini masih di IT konsultan ya teman-teman ya. IT konsultan di mana kita corporate ya. Itu bisa dapat di angka 17 sampai 20 juta. Itu untuk corporate yang ibarat kata budak corporate ya. Belum yang wahnya lah ibarat kata perusahaan-perusahaan yang lebih wah gitu. Itu untuk 5 tahun range gaji yang 17 sampai 20 juta ini eh, pasti mungkin sih kalau menurutku gitu. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang pengen apa career path-nya di data engineer atau konsultan, nah ini merupakan peluang ya. Itu. Nah, lalu untuk hari ini sendiri di workshop kita sekarang ini kita akan banyak demoin, sorry, sorry, demo materi-materi ini ada relational database, OLTP dan lain-lain ini sebenarnya nggak terlalu banyak bakal kita bahas. Kita bakal banyak nanti di bagian ini ya, di select sampai ke bawah ini lebih banyak bahas yang sebelah sini. Kita bakal demo hands-on juga. Kalau yang relasional nanti kita cuma pengenalan-pengenalan singkat aja terkait teknologi. Oke, kita masuk yang pertama di relational database. Ini apa ya, chat? Bentar. Oke, relational database sendiri itu mungkin kalau kita analogiin di ini ya kehidupan sehari-hari, kita bisa bilang kita kan familiar dengan Excel ya teman-teman ya. Jadi ibarat kata kita punya Excel itu bilanglah file Excel itu sebagai database-nya. Nah, jadi bisa dibilang si data relational database ini adalah tipe database di mana dia itu eh, menyimpan datanya di dalam sebuah tempat dan kita bisa melakukan relasi. Jadi kayak ibarat kata di file Excel itu ada berbagai macam sheet dan biasanya kan kita bisa ya melakukan relasi antara sheet itu ya dengan VLOOKUP seperti itu ya. Nah, jadi relational database itu bisa bilang sederhananya seperti itu. Jadi eh, sebuah database yang memungkinkan kita untuk melakukan relasi atau joining gitu.
Seperti itu. Nah, lalu untuk database relasional yang sering digunakan ya, yang populer itu di sini ada beberapa. Ada MySQL yang udah banyak banget digunakan. Baru ada SQL Server, DB2 sama Apache Hive. Ini ada yang open source, yang gratis, dan juga enterprise yang berbayar ya. Itu yang DB2 itu dari IBM itu berbayar. SQL Server juga ada license-nya, biar kita bisa dapat support dari mereka. Lalu untuk yang open source-nya itu ada beberapa ya, kayak Postgre dan lain-lain seperti itu. Nah, baru di relational database sendiri itu dibagi dua lagi nih database-nya tipenya. Jadi tadi kan database itu ada ini ya, relational. Habis itu di dalamnya lagi tuh ada tipenya lagi nih, yaitu OLTP dan OLAP gitu. Nah, kalau OLTP itu singkatan dari ini kita lihat Online Transaction Processing System, Online Transaction Processing. Biasanya ini digunakan database yang digunakan memang dia secara penggunaannya tuh apa ya lumayan banyak melakukan proses-proses insert, update, delete itu biasanya kita menggunakan OLTP. Misalkan kayak gini, tadi kan kita melakukan isi form gitu ya, isi form di sebuah website. Nah, biasanya mereka itu menggunakan database OLTP. Nah, lalu ada juga database yang tipenya OLAP, yaitu Online Analytics. Kalau untuk yang tipe database OLAP sendiri, itu biasanya digunakan untuk layer database yang bakal dikonsum sama BI tools. Jadi berbeda penggunaannya. Jadi bisa dibilang kalau OLAP ini data yang sudah di pivoting, tapi kalau OLTP itu kayak kita kolomnar di Excel seperti biasa. Nanti mungkin bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi di sini ada dua tipe nih ya database-nya. Nah, ini ya columnar storage. Nah, kalau OLAP itu eh, storage-nya itu column oriented atau columnar data. Nah, kalau kita lihatnya OLTP atau relational yang biasa, itu dia tuh base-nya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ada satu table student, habis itu ada kolom ID, first name sama last name. Lalu untuk datanya, mereka itu bakal bacanya dari per barisnya ya. Per barisnya seperti ini. Jadi lihat ID-nya satu, first name-nya Luna, last name-nya She Love God gitu. Nah, sedangkan kalau columnar oriented itu dia ibarat kata seperti di pivoting ya. Di pivoting, jadi lihat dulu ID-nya berapa, baru nanti lihat lagi disambungin ke first name-nya siapa seperti itu. Eh, Teman-teman familiar ya kalau nge-pivoting di Excel udah pernah ya. Jadi kalau bisa dibilang si OLAP ini sederhananya data yang sudah di-pivoting lah dari si eh, baris kolom yang di table biasanya. Nah, ini variannya ya. Di varian OLTP sendiri tuh ada banyak. Ada Postgre, itu open source gratis juga. Baru ada MySQL, sama si DB2 ini. Ini high performance, cuman dia berbayar ya dari IBM. Dan untuk OLAP sendiri, ada ClickHouse, open source, Apache Hive. Lalu yang untuk hari ini yang kita pelajarin yaitu Apache Doris. Nah, ini teks-teks yang akan kita gunakan ya, si Apache Dorisnya ya. Di sini si Doris ini mengatakan bahwa dia merupakan MPP atau Massively Parallel Processing untuk data warehouse yang bisa digunakan untuk query-nya lebih cepat. Itu. Nanti kita lihat nih, apa sih ke query lebih cepat gitu, kenapa gitu harus dibutuhin. Ini nanti tampilannya bisa diakses ya teman-teman ya. Nah, tadi kan si Doris ini dia bilang bahwa dia tuh merupakan sebuah MPP ya. Ini paling sedikit menjelaskan ya MPP-nya itu sendiri. Jadi kalau kita analogiin ya ke ini ya template kehidupan sehari-hari, teman-teman kan punya laptop ya, punya laptop, tahu laptop yang ada slotnya single sama slotnya yang double ya atau dual slot lah.
biasanya kan kalau dari laptop itu isinya satu slot RAM aja tuh. Kalau misalkan dia dual. Jadi si MPP ini memungkinkan untuk melakukan scaling up yang dimana membantu processing pembacaan datanya lebih cepat. Sama kayak di laptop, misalkan single single RAM sama yang dual RAM tadi, kan lebih mudah kita melakukan scaling up atau upgrade itu ke yang dual ya. Misalkan kita pengen upgrade RAM ke 16. Misalkan yang dual itu yang satunya udah diisi 8, berarti kan kita tinggal melakukan scaling up untuk nambahin 8 GB lagi tuh untuk dia melakukan scaling up dan prosesnya pasti lebih cepat dibanding tadi yang dari satu slot atau satu node itu dia kita butuh penambahan lagi di mana kita harus beli lagi nih RAM yang 16 GB seperti itu. Sehingga eh, dan dia juga bakal diproses sama satu orang juga, satu RAM-nya juga gitu. Jadi secara kecepatan pasti lebih berbeda. Pekerjaan yang dikerjain satu orang sama dua orang kan pasti lebih cepatnya dikerjain sama dua orang ya. Kalau di back end ya. Itu. Ini teman-teman bisa coba diakses Doris ini. Itu udah di open juga. 103 192.168.2.93.55.2 ini di enter aja. Nanti dia bakal ada login. Teman-teman bisa pakai username-nya root. Nanti langsung login aja. Itu nggak ada passwordnya sih. Ini ada kendala login nggak di sini? Bisa akses semua ya? Nanti kalau udah tampilannya kayak gini bisa diklik ke playground aja. Oke, aku next ya. Ini teman-teman bisa diakses aja nih ya. Oke, baru kita masuk ke materi SQL-nya. Kayak yang tadi aku bilang, SQL itu kesingkatan dari struktur query language ya. Berarti struktural, berarti data yang sudah terstruktur. Ada juga yang NoSQL kayak MongoDB ya. Itu kan berarti yang JSON, teks dan lain-lain seperti itu masuknya ke NoSQL. Itu secara query-nya beda lagi tuh. Itu. Sedangkan di sini kan SQL berarti struktur gitu ya. Struktur query language. Berarti data yang memang dianya udah terstruktur lah. Gampang dibaca kayak kita ngebaca Excel. Ini bisa dibilang bahwa bahasa untuk memanipulasi, menganalisa data dari sebuah relational database. Balik lagi datanya memang jadi tabelnya sudah terstruktur dan juga database yang memang dia sudah bisa melakukan relasi ya antar table. Ini salah satu contoh ya query. Ada select, ada from, join, bla 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 seperti itu. Nanti kita bakal coba-coba juga. Nih, eh, tadi kan struktur query ya. Struktur query itu berarti yang terstruktur itu apanya sih? Itu berarti tabelnya atau penampungnya gitu. Penampung datanya. Jadi kayak tadi aku bilang, misalkan kita analogiin ke dalam Excel, Excel itu kan terdiri dari beberapa aset ya. Jadi bisa kita bilang juga bahwa table ini merupakan sheet-nya dari si database-nya. Jadi database itu terdiri dari beberapa table, lalu table sendiri itu ada terdiri dari beberapa kolom dan baris gitu. Nah, kolom dan baris yang ada di table sendiri itu terdiri dari beberapa tipe data. Jadi kalau di Excel kan kita biasanya nggak terlalu memperhatiin ya. Misalkan kita bikin kolom ID gitu. Kita kan nggak ngedefine ya. Eh, si kolom ID ini tipe datanya atau data yang ditampung di dalam kolom itu apa sih gitu. Nah, kalau di table kita harus nentuin tuh tipe data yang dipakai apa gitu. Misalkan integer untuk bilangan bulat, floating point itu untuk bilangan desimal ya. Baru ada char, ada string juga itu sama untuk menampung huruf.
lalu ada boolean juga untuk menampung logical true dan false. Oke, kita coba main-main query. Nih ya, aku mungkin bakal pindah-pindah ini ya, pindah-pindah tab ya teman-teman ya. Nih, saya, nih. Ini aku punya Excel nih, kayak yang aku bilang tadi ya. Kita analogiinnya hmm, bahwa si database itu merupakan eh, ini ya, file Excelku ya, di mana file Excelku ini terdiri dari beberapa sheet. Ini ada sheet tab kelas 1A, baru student kelas 1A, baru sama location tuh. Ini bisa dibilang sheet ini merupakan sebuah table. Nah, di sini kan aku bakal ngebuat data yang ada di Excel ini ke dalam sebuah database ya. Nih, nih kalau misalkan teman-teman mau coba tadi ke playground, baru coba klik ininya ya, default cluster ini, ke staging, nanti bisa ini ya. Di sini ada query untuk pembentukan table untuk menampung data Excelku yang tadi ya. Nah, di sini query-nya seperti ini. Ini nggak usah dipraktekin karena tabelnya juga udah ada ya. Jadi aku cuma mempraktekin aja sedikit. Jadi kalau sintaks untuk membuat table itu kayak gini. Terdiri dari sintaks perintah create table, baru staging itu berarti semacam database-nya atau file yang tadi ya. Lalu nama tabelnya, sampel table gitu kita bikin di sini. Nah, baru kita lihat nih sama si Excelku yang tadi. Ini dia butuh kolom apa aja sih? Oh, dia butuh kolomnya ID, student ID, nama siswa, matkul, dan lain-lain seperti ini ya. Nih, aku udah bikinin nih. Setelah nama kolom, kita juga ngedefine ininya, tipe datanya. Nah, kita analisa nih. Ini kan ID nih, kolom ID. Kita lihat, oh ID ini terdiri dari apa? Oh, dari angka gitu, dari bilangan bulat. Yaudah, kita define dia sebagai integer aja. Baru student ID, kita lihat dia terdiri dari eh, huruf dan angka ya, S1 gitu. Berarti kita bisa define dia sebagai varchar atau string tadi ya. Baru kita define juga jumlah karakternya ditampung dari kolom itu berapa banyak. Di sini aku define-nya 20. Itu juga sama yang lain. Jadi kita nganalisa dulu nih dari data yang di sini, kita lihat eh, kira-kira tipe data yang digunakan nanti untuk di tabel tambungan kita apa gitu. Misalkan kalau nilai di sini aku bikinnya desimal gitu. Baru semester INT, baru tahun integer juga. Nah, untuk common database, sebenarnya query yang digunakan sebenarnya cukup ini aja ya teman-teman ya. Create table, nama database yang digunakan, baru tabelnya apa gitu. Lalu kolom-kolomnya. Nah, tapi khusus samanya si Doris ini, itu ada tambahan ini nih. Kita ngasih tahu define engine yang digunakan apa, baru eh, propertiesnya dan lain-lain seperti itu apa aja yang digunakan. Jujur aku belum bisa banyak menjelaskan terkait ini ya. Tapi kalau di common database-nya sendiri, kebanyakan cukup menggunakan sintaks ini. Tapi kalau misalkan ini aku hapus ya, ini aku jalanin, dia bakal error nih. Dia harus masukin yang sintaks yang tadi gitu. Jadi ini khusus yang di Doris saja sih, karena dia harus nge-define olapnya apa gitu, engine-nya apa. Tuh. Ini karena aku udah create table-nya, jadi aku nggak usah create lagi, karena kalau di create harusnya error, karena table-nya udah ada. Gitu.
Nih, table sample already exist. Sama juga kayak di apa? Di Excel, misalkan kalau kita bikin sheet baru, baru namanya sama kan dia bakal bilang error juga ya. Jadi sama juga sih di database juga gitu. Lalu setelah kita buat tabelnya untuk penampungnya, kita bisa masukin datanya. Di sini sebenarnya datanya udah aku masukin. Untuk sintaksnya sendiri itu kayak gini ya. Nih, ada sintaks nama sintaksnya itu atau perintahnya itu insert into database-nya apa, baru nama tabelnya apa. Habis itu buka kurung ini kolom-kolom yang akan diisi. Ini. Lalu value ini berarti isinya dari si kolom tersebut. Kalau ini kan berarti tadi aku ada satu itu sebagai ID, baru S1 ini sebagai student ID, baru si nama mahasiswa itu Nabila gitu ya. Nah, untuk penulisannya sendiri tuh sesuai dengan tipe data yang tadi ya. Tadi kan si ID tuh kita ngedefine-nya sebagai integer. Nah, berarti dia cukup kita tulis langsung aja nih, angka satu gitu. Sedangkan untuk yang student ID, karena kita define dia sebagai varchar, kita butuh nambahin ini, titik ini ya, petik, tanda petik ini. Kalau nggak ditambahin, nanti dia bakal error sih. Kita coba aja ya. Ini berarti aku bikin 99, di sini 100 gitu. Ini misalkan aku bikinnya S1 aja ya. Nah, dia nggak bakal mau terima sih. Dia bakal error. Jadi penggunaan tipe data tadi itu juga untuk ini ya, apa namanya, nge-secure juga dari table kita. Karena kalau di case-nya implementasi data engineer sendiri, kita juga diminta ada tanggung jawab untuk konsisten data dan integrate datanya juga gitu. Dan tentunya ini juga untuk security. Oke. Ini aku kalau kita query nih, teman-teman bisa query ke sini, bisa select bintang aja, select bintang from staging dot sample table ya, di execute. Nah, datanya bakal keluar. Ini data yang aku insert dari sini ya, dari Excel Pro. Oke, kita masuk ke select ya. Select data, query used query untuk melakukan retrieve data dari table. Ya, ini yang tadi kita lakukan ya. Kalau di backend atau di programming biasanya kan hello world ya. Kalau kita select bintang gitu. Select bintang from table name. Jadi ini query sederhana ya. Yang kalau bintang itu berarti memilih semua kolomnya. Tapi kalau misalkan kita mau spesifik, kolomnya mau kita pilih, misalkan kayak ID, habis itu matkul ID, habis itu nama mahasiswa. Kayak gini. Dan ini kayak apa? Kayak sensitif juga. Kalau misalkan teman-temannya tipu di sini, dia bakal error juga sih. Hmm. Dia bakal nunjukin error. Ini nggak ada loh kolom yang namanya seperti ini. Jadi lumayan sensitif ya untuk penulisan-penulisan di query ini, SQL kayak gitu. Ini teman-teman boleh coba-coba juga ya, selek-selek ini. Nggak apa-apa. Kalau ada kendala ketika apa nggak bisa query, bilang aja di chat ya. Nanti bisa dibantu sama Bang Manda. Oke, itu basic lah, basic yang dilakukan query itu apa? Select bintang. Nah, habis itu ada where close atau limiting. Kalau kita di Excel berarti kita ngelakuin filtering ya, filtering data kayak gini.
aja. Nah, kalau where clause itu di sini dikatakan bahwa query untuk melakukan filter record atau record hasil apa filter hasil yang akan ditampilkan yang base-nya dari specific condition. Misalkan kalau di query itu kita pakainya where, di mana kita milih nih apa sih yang mau kita filter, misalkan ID gitu. ID aku pengen lihat yang ID-nya satu gitu. Nah, dia bakal dari query ini dia akan cuma menampilkan data di mana ID yang sama dengan satu, specific condition di mana ID-nya sama dengan satu. Di sini kita juga bisa menggunakan condition in. Misalkan teman-teman pengen ID-nya lebih dari satu nih, satu, dua, tiga, empat, lima, atau satu, dua, empat, lima, enam ini ya. Nah, dia akan menampilkan data di mana ID-nya spesifik di ini, in ini ya. Dan balik lagi karena tipe datanya integer, dia nggak butuh tanda petik ya. Jadi bisa langsung kita ketik aja itu angkanya. Habis itu kita bisa juga ini sama di string dan menambahkan operation juga ya. Operasi and dan or gitu. Misalkan kita bikin di sini gini. Aku pengen dapat eh, nama mahasiswanya, sorry, matkul ID. Matkul ID sama dengan kita lihat data di sini ada M1S1 ya. Dia karena tipenya string, kita pakai petik M1S1 dan kita tambahin kondisi juga. Aku mau dapetin nilainya yang di atas 80. Kalau mau lebih dari sama dengan berarti kita tambahin aja. Itu. Berarti kalau di filtering di sini kita bisa filternya kalau di Excel berarti pembacanya gini ya. Kita pilih dulu M1S1 habis itu yang pakai condition ini ya, greater than 80. Nah, atau kita juga bisa pakai kondisi or atau ya, kondisi atau. Berarti perintahnya di sini aku pengen nampilin semua data di sampel table di mana matkulnya yang S1, matkul ID-nya M1S1 atau nilainya yang lebih dari sama dengan 80. Nah, kalau kita lihat hasil datanya di sini, dia di luar menghasilkan data yang M1 apa matkul yang ini, matkul M1S1, dia juga menampilkan matkul M2S1 yang memenuhi kondisi ini, nilainya di atas 80 gitu. Jadi dia pakai dua kondisi. Kalau misalkan ini terpenuhin, ya pakai. Berarti dia akan menampilkan dua kondisi data ya. Data yang ini, di mana memenuhi kondisi yang ini, dan juga eh, menampilkan data yang di atas 80. Nah, kayak gini nih. Dia kan nilainya 75 nih, tapi tetap ditampilin. Karena dia memenuhi kondisi yang M1S1 ini. Gitu. Sedangkan tadi kan kalau kita pilihnya yang N, kan hilang tuh si 75 ini, si J nggak masuk nih. Karena nilainya di bawah 80. Habis itu kita juga bisa bikin operasi between. Berarti di sini kita bisa bikin kayak gini. Aku mau ID-nya between, between berarti antara ya, antara 5 and 10. Nah, tapi di sini kita juga bisa apa? Kombinasi juga nih.
Udah dia memenuhi kondisi yang ini, kita tambahin juga dia kondisi yang kedua. And ID-nya aku nggak mau yang munculin yang 6. Nih ya, si 6-nya nggak keluar. Nah, tadi kan ada tipe-tipe ini ya, where clause-nya. Itu berarti teman-teman juga harus bisa ini sih, menangkap case-nya. Kadang kan gini ya, di real case-nya di data engineer atau dimanapun itu, eh, biasanya itu kita dikasih case kayak eh, untuk menampilkan data dengan spesifik kondisi seperti ini gitu. Nah, itu kita harus bisa analisa nih, kira-kira kondisi macam apa sih yang bakal kita gunakan gitu. Kan kayak ini kan boros banget ya. Dia habis scanning ini, dia melakukan scanning ini juga gitu. Benar kan ini kalau kita bikin dia pakai ID in kan juga bisa ya. Gitu. 5, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi teman-teman juga ini sih harus ada apa ya? Sense of analisanya lah untuk mengetahui query yang digunakan yang tepat untuk memecahkan sebuah masalah itu apa gitu. Itu. Ini teman-teman boleh coba-coba juga ya di table untuk penggunaannya. Kalau ada error-error bisa dibilang juga. Nah, lalu ada delete data. eh, ini untuk mengedelete data dari table ya, mendelete record dari table. Tadi kan kita ada insert, nah ada insert data ke dalam table. Sekarang kita bisa melakukan delete. Cuman yang ini nggak usah dipraktekin nanti kalau delete data kita. Sintaksnya sendiri kayak gini ya. Kalau kita running ini langsung, dia langsung bakal langsung menghapus semua data ini yang ada di dalam Excelku yang tadi juga gitu. Kayak yang ada di Excel. Biasanya kita harus hati-hati nih. Kita harus nambahin kondisi di sini. Misalkan kondisinya aku milih ID-nya yang sama dengan 25 apa 99 deh. Nih. Tapi di data kita kan nggak bakal kehapus ya, karena kan nggak ada tuh data. Tuh. Atau nanti dikombinasi juga nih filteringnya. Nih, matkulnya yang M1S1 dan juga yang nilainya di bawah 80. Ini query untuk melakukan delete data. Tapi nggak usah dipraktekin ya. Nanti takutnya data kita kehapus nih. Oke. Nah, lalu di sini juga ada order by clause. Di query ini juga ada order by juga ya. Sama kayak di Excel. Eh, kalau di sini tuh cara penulisannya ini ya. Seperti ini. Kita kasih order by. Misalkan aku pengen order by-nya ID ya. ID ascending. Ascending berarti dari kecil ke besar. Sedangkan kalau kita bikinnya si descending, berarti dari besar ke kecil ya. 24, 23, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa nge-sorting dia berdasarkan kolom berarti ya. Ini ya. Misalkan aku dari nilai nih. Nilai, jadi aku pengen nampilin data di mana di sorting berdasarkan nilai yang paling besar sampai yang kecil. Nih, ini kelihatan 93,9,6 nih punya si Dimas rajin dia di sorting sampai ke bawah. Sama juga kayak di Excel kita bisa ngelakuin sorting gitu. Malah udah lumayan lupa nih gimana sorting. Nah ini ya, di Excel kan juga ada fungsinya tuh sorting. Kayak gitu.
Dan ini juga dikombinasi juga bisa ya sama si where tadi. Cuman penggunaannya kayak gini ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Jadi ada patternnya kalau di query ini. Jadi where dulu, habis itu order gitu. Nggak bisa kalau kita bikin dia di bawah. Ini kesalahan-kesalahan basic, cuman apa ya, sering terjadi biasanya. Tuh. Lalu di sini ada limit clause juga. Ini cuman apa sih? Perintah untuk kita biar bisa melakukan limitasi ya, melimit data yang akan kita tampilkan. Kalau kita select bintang semua di sini kan dia akan menampilkan keseluruhan data ya, sampai 24 baris nih. Nah, kita bisa limit nih, limit misalkan 5 nih. Tapi di sini kita juga bisa nambahin order by-nya nilai descending. Nah, ini kalau di aktualnya biasanya itu dapat tuh tes kayak misalkan coba tampilkan 10 eh, nasabah dengan pendapat apa ya? Dengan tabungan terbanyak kayak itu ya. Berarti nanti ada nama nasabah, habis itu order by tabungan, descending, habis itu limit 5 kayak itu. Itu bisa tuh dapatkan kayak top 10-nya kayak gitu. Itu sering digunakan sih query-query kayak ini. Ini patternnya juga ya. Kalau order by-nya kita pindahin ke bawah, ini harusnya error nih. Nih. Nah, baru ada select distinct juga, itu untuk menghilangkan atau menampilkan data tapi yang tidak eh, apa namanya, tidak duplikat ya. Nih, kalau kita lihat data dari sampel table itu, ini kan sebenarnya datanya kayak ini ya teman-teman ya. Itu ada dari ada student ID, nama mahasiswa, baru matkulnya itu ada berbagai macam. Habis itu ada nilai sama semesternya nih. Di sini kan terjadi pengulangan data ya, kayak namanya siapa gitu, mengulang-ulang nih. Nah, biasanya itu ada juga tuh tugas di mana kita diminta untuk cuma tampilkan nama mahasiswa di sebuah table. Nah, itu sintaksnya pakai distinct, habis itu nama mahasiswa. Dia cuma bakal menghilangkan apa ya, duplikat datanya gitu. Bang Wan, aku izin bentar ya Bang ya. Mungkin teman-teman juga boleh ngetes-ngetes juga nih query-nya. Aku izin bentar, bentar dulu. Oke, Van. Berarti yang di sini tuh cuma bahas Astrid aja ya yang sekarang kerja di bagian data. Atau ada yang lain?
Sorry, sorry. Lanjut lagi ya. Lanjut, Van. Lanjut, lanjut. Hmm, tadi sampai di Sting ya. Eh biasanya itu di aktual itu ada juga tugas-tugas ketika kita apa namanya tes data engineer ya. Ini basic-basic yang sering digunakan. Kayak aku bilang tadi, dia diminta tampilkan eh, data dari sebuah table. Misalnya kan kalau nggak kita pakai di Sting ini, dia bakal tetap menampilkan data yang mengulang ini tadi nih, yang redundannya, redundan atau mengulang ya. Nah, biasanya kita membutuhkan di Sting untuk menghilangkan data-data duplikatnya seperti itu. Dan di Sting ini juga sering apa ya? Sebagai workaround untuk handle error data juga. Misalkan kayak ada data duplikat tuh, usernya bilang nih kenapa ada data duplikat gitu. Biasanya kalau misalkan dia jahil, ya udah sama data engineer-nya cuma di disting aja gitu. Cuman jangan ya, kalau bisa kita nge-trace tuh data kenapa bisa duplikat. Biasanya mau nambahin sih. Biasanya di proses distinct itu terjadi pada saat kita mengolah data mentah yang masih kotor, terus mau di cleansing nih datanya supaya bersih ya. Nah, ini salah satu metode untuk bersihin data menggunakan distinct. Mm-mm. Itu yang seharusnya, teman kadang ada juga itu yang nakal-nakal. Misalkan Iya. user udah bilang, ini kenapa datanya duplikat gitu. Yang paling Oh, bahaya itu biasanya kalau di kerjaan ya, yang di mm. distinct itu misalkan amount. Nah, itu. Misalkan eh, secara tabungan dia setiap bulannya nabung 1 juta. Angkanya sama tuh. Terus di distinct itu jadi salah. Yang harusnya uang dia ada 2 juta malah dianggap jadi 1 juta gitu. Jadi kita juga harus pinter milih-milih yang mana sih kolom yang bagus di distinct. Kayak gini nih, kayak nilai kan tadi ada 24 row ya, tapi kan ini cuma sisa 17 nih, karena mungkin ada yang duplikat ya. Cuman kalau misalkan kita sebenarnya data ini pengen di-sum nih sama mereka, kan nggak mungkin dong kita ngasih data yang udah kena distinct atau cleansing kayak gini. Jadi jangan. Hmm, masa ya? Lanjut. Nah, ini masuk kita ke bagian manipulasi data ya. Tadi kan kayak si SQL ini bisa digunakan untuk melakukan manipulasi data ya. Nah, di sini ada beberapa function yang akan kita gunakan. Itu ada numeric function, string function, sama date function. Ini aku kasih contoh sedikit ya. Ntar aku pakai contekan. Numeric function. Ini kita komen dulu. Nih, eh, numeric function ini itu fungsinya itu tadi ya untuk melakukan perform operation di bagian numeric value atau tipe-tipe data yang sifatnya numeric gitu ya atau integer. Nah, di sini ada beberapa function atau perintah yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada round, floor, cell, ups, dan lain-lain seperti itu. Beberapanya. Nih, misalkan ini aku ada data yang aslinya ya. Ada si Dimas, matkul ID-nya M1S1. Nilai aslinya itu dia 93,145. Nah, ketika dia menggunakan si round, nih ya, round kolom nilai, berarti dia akan meround kolom nilai dan value-value-nya di dalamnya. Nah, hasil roundingnya itu seperti ini. Dia dibulatin nih.
dibulatin tapi dibulatinnya ke bawah. Nah, baru ada juga floor. Ini juga pembulatan. Ini pembulatannya itu pembulatan ke bawah nih. Makanya 93,145 itu dibulatin ke bawah tuh sama dia. Nah, ada juga shell, ini pembulatan juga. Cuman bedanya itu pembulatan ke atas. Nih, dia pakai 94. Biarpun dia tuh masih 145 ya. Sama dia tuh langsung dibulatin ke atas, jadinya 94 gitu. Ini juga sama. Nih, contohnya ini ya. Si rounding, ketika dia 9,6, berarti di atas 0,5 ya. Dia tuh bakal ngelakuin pembulatan ke atas. Jadi kalau si round ini fleksibel nih. Kalau misalkan di bawah 5 dia pembulatan ke bawah. Tapi kalau misalkan di atas 5 dia pembulatan ke atas langsung. Nih, 68,5 dia masih masuk ke dalam kondisi round untuk pembulatan ke bawah. Tapi kalau 93,6 dia masuk kondisi round untuk pembulatan ke atas. Sedangkan kalau untuk pakai floor sama si cell ini dia nggak peduli nih mau dia 93,6 karena dia pakai floor atau pembulatan ke bawah, dia langsung ya udah dibulatin langsung ke 93 gitu. Nah, sedangkan kalau pakai yang si cell tadi kan dia langsung dibulatin ke atas ya. Nih, 93,9 aja tuh kalau pakai floor tuh langsung dibulatin nih ke 93 gitu. Sedangkan untuk apps itu absolute ya, berarti diabsolutin, dinilai asliin. Jadi yang tadinya min 21 sama si apps tuh langsung dibulat apa langsung di apps jadi 21 gitu. Kayak gitu. Nah, ini kombinasi juga ya. Jadi query-query itu bisa kita kombinasiin ya. Jadi yang tadi yang function apa, numeric function itu bisa kombinasiin juga masuk ke dalam si where condition. Habis itu kita bisa order juga kayak gitu. Nih. Nah, untuk yang numeric function itu biasanya ya itu bisa dilakukan kalau datanya tuh udah untuk sampai apa ya, untuk disajikan. Jadi kalau misalkan masih detail datanya itu belum bisa untuk di round atau di floor. Jadi misalkan nih kita kerja di exchange ya, exchange apa? Kayak misalkan untuk forex ya. Nah, kalau misalkan di round di awal atau di floor atau di absolute di awal itu walaupun cuma beda 0,0,001 gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan ada kerugian berapa puluh miliar gitu. Nah, ini tuh penting sih. Jadi kalau untuk fungsi numerik itu biasanya dilakukan di akhir. Karena Hmm. pada awalnya data-data yang masih detail itu nanti kan akan di sum atau di average gitu ya. Baru setelah itu difungsikan untuk round atau floor atau cell kayak gitu. Jadi datanya tuh udah apa ya? Udah dikelompokin jadi satu nilai. Baru dilakukan function ini. Hmm. Itu yang tadi yang sum average itu nanti masuknya ke bagian agregat sih. Jadi kita ada function agregat juga di sini sama kayak di Ya, Excel. nanti ada section lagi untuk aggregation. Nah, sebenarnya bisa dibilang query-query yang ada ini ya, query-query SQL ini sebenarnya eh, sesuatu yang bisa dilakukan juga ya di Excel ya. Itu kan ada juga ya bisa kita lakukan kayak rounding dan lain-lain itu kan sebenarnya sintaks-sintaks yang bisa kita lakukan di Excel juga gitu. Jadi sebenarnya pendekatannya lebih ke Excel, makanya aku tadi sering bolak-balik ke Excel. Kayak kita next ke bagian string manipulation atau string function ya. Nah, kalau di string function itu berarti kita bisa memanipulasi sama juga kayak tadi ya. Si numeric kan untuk ini ya tipe data yang numeric integer seperti itu. Sedangkan untuk yang string
function ini itu untuk manipulasi data yang memang dia tipe datanya string varchar seperti itu. Untuk contohnya ada ini. Nih. Nih. Jadi sini kalau data realnya itu aku nampilin ID sama nama mahasiswa ya. Karena itu kan tipe datanya tadi kita pilih dia sebagai varchar ya. Nah, di sini kalau kita pakai dia upper, dia tuh akan ini ya, mengkapitalkan ya, mengkapitalkan value yang ada di kolom si nama mahasiswa. Misalkan kayak si Nabila ini dia dikapitalin jadi Nabila. Kalau lower Nabila. Nah, sedangkan untuk length itu fungsinya untuk menghitung jumlah karakter yang ada di kolom tersebut. Misalkan di sini si Nabila itu jumlah karakternya berapa nih? 3, 3. Berarti dia pakai eh, jumlah karakternya ada 6 ya. Dan ini juga bisa digunakan di nilai gitu ya. Ini bisa munculin nilai. 81 dia jumlah karakternya ada 2. Habis itu kita juga bisa melakukan substring itu untuk memotong apa namanya? Memotong datanya ya, memotong value. Misalkan di sini eh, untuk kolom nama mahasiswa, aku pengen startnya dari nomor 2, lalu jumlah karakternya yang ditampilkan itu 3. Misalkan kayak gini. Ini kan Nabila ya. Nah, kalau pakai substring dia jadi Abi. Kalau kita lihat di sini, kenapa dia ngambil Abi? Berarti dia startnya dari A. Berarti karakter nomor 2 kan nomor 1 N. Nomor 2-nya A. Habis itu tiganya itu mewakilkan 3 belakangnya. Berarti 1, 2, 3 gitu. Jadilah Abi. Kalau kita tambahin di sini jadi 4. Nih, jadi Abil deh, si Nabila. Nah, lalu ada juga concat ya. Concat itu ada juga ya di Excel ya, concaten. Itu untuk menggabungkan dua kolom ya. Di sini aku coba gabungin ID sama eh, student ID sama nama mahasiswa. Hasilnya kayak gini kan. Tuh. Bisa dibilang kayak yang tadi ya, aku bilang bahwa kebanyakan function-functionnya ini memang ada di Excel, cuman lebih fleksibel nih kita ngelakuinnya. Gitu. Kalau di Excel kan kayak harus drag drop lagi gitu ya. Nah, kalau di sini kan di query lebih enak gitu. Makanya kebanyakan ketika apa ya kita melakukan reporting ya, reporting, misalkan ada Excel baru diminta melakukan apa ya, dibuatin sebuah report, lebih enak itu sebenarnya data Excelnya itu dimasukin dulu ke dalam sebuah table, habis itu kita lakuin manipulasinya di table gitu. Jadi lebih fleksibel kita untuk melakukan query-nya. Gitu. Nah, lalu di sini juga bisa ngelakuin date and time function. Itu juga untuk melakukan manipulasi data, tipe datanya yang date dan time. Misalkan di sini aku udah bikin tuh tabelnya namanya student class 1A ya. Nih, oke. Kalau datanya sih sebenarnya ini doang sih. Ada ID, S1, nama mahasiswa, angkatan, ID log, sama created at ya. Ini created at-nya tuh tipe datanya di sini kalau nggak salah timestamp aku bikinnya. Date time, sorry. Nih, tipe datanya date time. Jadi kita bisa ngelakuin manipulasi penggunaan function date and time-nya di table ini ya. Oke.
Nah, di sini aku nampilin datanya itu ada nama mahasiswa sama kriteria ya. Ini kalau dilihat patternnya kriterianya itu ada tahun, bulan, tanggal, sama waktu, jam, menit, detiknya. Nah, untuk function di date dan time sendiri itu ada beberapa. Biasanya yang digunakan tuh current date. Misalkan current date berarti dia menampilkan tanggal hari ini ya. Di sini langsung dia liatin tanggal sekarang tanggal 26. Kalau dia pakai now sama juga cuman ditambahin nih timesnya. Ini timesnya kenapa 79 ini karena pakai waktu server ya, belum diubah ke kita ini, ke lokal Indo. Ini juga sama, current time juga menampilkan eh, tanggal dan juga spesifik waktunya juga. Nah, lalu juga kita bisa melakukan date format. Nah, ini kan misalkan ternyata di reporting atau penyediaan reportnya yang akan kita gunakan itu dia pengen nampilinnya tahun, bulan, tanggal doang gitu. Nah, kita bisa menggunakan date format. Jadi date format, kolom date time-nya, habis itu format yang akan kita gunakan. Di sini aku pakainya YMD. Makanya dia return-nya seperti ini. Kalau mau ngambil year-nya doang, berarti year, buka kurung nama kolomnya, month, ini day. Tuh. Nah, lalu ada dead diff juga. Jadi dead diff ini itu untuk membandingkan ya, untuk mendapatkan hasil antara tanggal satu, date 1 sama date 2. Misalkan di sini aku menggunakannya current date. Jadi tanggal 26 dibandingin dengan pretet at tanggal 13 itu selisih berapa hari sih gitu. Nah, selisihnya ternyata 13 hari nih. Jadi itu untuk menghitung selisih sih. Kalau kita bolak-balik ini bisa aja cuman pasti selisihnya pasti beda ya. Nih, selisihnya jadi min 13 karena kan pengurangnya salah ya. Jadi harus diperhatiin juga nih pengurangnya yang mana gitu. Ini sering digunakan, lihat di sini sering digunakan. Biasanya kalau di Casco ada permintaan untuk menghitung SLA atau jumlah hari misalkan sebuah laporan ya, sebuah laporan dia pengen tahu nih dari laporan ini berapa lama sih pembuatan laporannya sampai jadi sampai approve gitu. Nah, biasanya kita gunakan function div ini untuk ngeliatin, oh iya Bu, ini ternyata eh, kita sampai approve itu butuh waktu sebanyak 15 hari kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan tuh untuk orang atas gitu. Lalu di sini ada date add juga. Jadi dari created add kita tambahin 2 hari. Makanya di sini ketambahan ya tanggalnya ditambahin 2 hari. Ini juga bisa nih kita bikin gini. Tak gabungin di sini gitu ya. Nih. Jadi sisanya jadi 11 hari. Kayak gitu. Dari sini teman-teman ada pertanyaan dulu terkait get function ini. Ini balik lagi ya sama juga ya, sering digunakan di Excel juga. Kalau teman-teman biasa menggunakan Excel, pasti apa ya, familiar lah dengan function-function yang tadi ya. Jadi memang nggak jauh beda. Nah, lalu kita masuk ke aggregate function. Nah, ini yang sering sekali digunakan ya, aggregate function ini. Di aggregate function sendiri itu ada sum, itu untuk mendapatkan hasil atau summarize. Lalu ada count, ada average, max, min, sama sum juga nih. Misalkan di sini aku mau hitung
Oh ya, kalau di Excel kan biasanya kita langsung sama dengan sum baru tarik ke bawah ya. Nah, kalau di query kita butuh tambahin group by. Penggunaannya seperti ini. Misalkan aku dapetin siswa, koma, sum nilai. Ini kalau misalkan kita jalanin, ini pasti bakal langsung error. Dia bakal bilang bahwa expression yang menggunakan aggregation itu membutuhkan group by clause. Jadi di sini kita harus nambahin nih group by ya. Nama, nih, baru nanti kelihatan nih. Misalkan kita nambahin lagi di sini matkulnya ya. Ini harus tambahin juga ke dalam group by-nya. Biar dia nggak error. Atau biar lebih enak ini sih. Bisa juga. Karena si grup by mahasiswa yang masih ada, dia masih menghitung berdasarkan nama mahasiswa masih dihitung tuh sama dia. Soalnya udah nggak ada. Dia langsung menghitung dari apa namanya dari satu matkul ini menghitung summarize nilainya berapa gitu. Sini sama ya nilai samnya 421145. Dan kita jangan lupa untuk menggunakan group by clause ini. Ini penting sih. Sering terlupakan kalau ini. Ini beberapa contoh function untuk aggregation ya. Misalkan kayak kita mau dapetin matkul ini, matkul M1 S1 ini average nilainya itu berapa sih dari matkul tersebut. Di sini kan langsung dapat nih rata-ratanya ternyata 84,49. Baru max-nya atau nilai tertinggi dari matkul ini dia dapatnya segini. Baru nilai terkecilnya dia 75. Lalu total dari nilai yang ada di apa ya, nilai mahasiswa untuk matkul tersebut adalah 42145. Seperti itu. Dan nggak lupa juga kita harus tambahin di group by-nya. Ini benar-benar sering dipakai, terutama untuk reportingan ya, di banking dan lain-lain, apalagi yang berhubungan dengan transaksional, itu yang paling banyak digunakan tuh biasanya ya sum, average, seperti itu. Atau biasanya kondisional, biasa kita juga menggunakan function-function ini untuk case tertentu. Nanti mungkin bisa kita praktekkan. Oh ya, ada count juga. Count berarti ya, count misalkan matkul. Hmm. Yang countnya 24. Kalau kita group by-in per matkul ID, dia malah nge-group by per ininya ya, per nama mahasiswanya gitu, yang ada di sini. Oh ya, yang paling sering apa ya, ditanyain ya di interview terkait data engineer tuh
sering ditanyain tuh bedanya grup B sama distinct. Itu sering ditanya tuh. Nih, kalau teman-teman lihat ini, grup B kan bisa dapat nih M1, M1S1 sampai M1S2 ya. Nah, ini mulai merupakan pertanyaan tricky sih. Ini sharing aja sih. Nih, hasilnya sama ya dengan yang tadi ya. Biasanya tuh mereka bakal bilang soalnya kayak gini. Coba jelaskan perbedaan antara distinct ini sama matkul ini. Atau enggak ditanya hasilnya sama enggak? Kalau secara hasil sama, cuman secara penggunaan berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau grup B itu biasanya digunakan untuk aggregation. Sedangkan kalau untuk yang si distinct tadi itu dia nggak melakukan agregasi. Jadi dia benar-benar untuk menghapus yang duplikat data. Sedangkan kalau yang grup by tadi ini, dia tuh grouping, benar-benar nge-grouping. Bentar. Nge-groupingin, ini kan ada 5 nih. Nah, di grup jadi langsung satu baris gitu ya. Ini ada 5, di grouping jadi satu. Beda dengan yang distinct. Kalau distinct kan berarti ada 5, dia langsung ini menghapus semua nih. Menghapus, langsung dapetin satu value aja gitu. Jadi penggunaannya berbeda. Itu pertanyaan tricky yang sering ditanyain sih biasanya. Untuk di sini teman-teman ada pertanyaan dulu kan? Ini juga kalau kita count, tadi kan hasilnya 24 ya. Kita belum terjalan. Ini 24. Nah, kita juga bisa tambahin di sini count distinct. Hmm, hasilnya 5. Jadi sama kayak di Excel, untuk formulanya kita bisa combine ya ke dalam-dalam gitu. Nah, lalu kita masuk ke bagian join. Kalau join sendiri mungkin kurang lebih sama kayak VLOOKUP ya kalau di Excel. Cuman jujur kalau di Excel aku udah lumayan lupa VLOOKUP itu bagaimana caranya. Tapi kita untuk join itu sebenarnya dia itu ini ya, eh, perintah yang digunakan untuk mengcombine baris dari dua table atau lebih ya. Di mana dua table tersebut harus mempunyai table yang saling berelasi. Misalkan kalau dari sampel data kita ini, kan aku tadi ada sampel table ya. Di sini ada student ID, baru ada table student kelas 1A, itu dia punya ID nih. Di mana ID ini tuh sebenarnya bisa dijoinin atau kalau kita bahasanya VLOOKUPin ke si student ID ini. Nah, kalau di table, di apa di SQL, kita bisa ngelakuinnya seperti ini. Di sini kita bisa aliasin sebagai ST biar lebih singkat ya. Habis itu kita bisa ngakuin join. Join tadi aku nama tablenya itu satu A. Di sini kita aliasin dia sebagai SC ya. Nah, kalau di sini kita ada penambahan on. Jadi kita bilang dulu ST. Di ST ini apa sih? Di sampel table ini apa sih kolom yang bisa kita komunikasiin nih atau kita relasiin?
antara si sampel table sama student kelas 1A gitu. Tadi kan aku bilang di sini ada ID, sedangkan di sini ada student ID ya. Nah, berarti di sini aku bisa manggil student ID nih, sama dengan SC-nya, kita manggil kolom dari student class, berarti kita bisa manggil ID. Habis itu, misalkan kita diminta nampilin data, misalkan ST-nya eh, nama mahasiswa dulu, habis itu SC-nya aku punya data, nih ya, ID location, angkatan aja deh, sc.angkatan. Nih, nih datanya redundant banyak ya, itu bisa kita lakuin listing. Nah, eh, kalau di sini biasa dibilang join ini dia itu harus memenuhi kondisi keduanya. Jadi data di table yang satu dengan table yang di satunya lagi itu dia harus memiliki ID yang sama ya, agar dia bisa terjoin. Mungkin paling enak pakai ini sih, location. Habis itu join ke table location. Jadi aku punya ini ya, tiga table ya yang aku buat kemarin. Student kelas 1A sama table locations. Nah, di table locations, di student kelas A, itu aku punya satu orang yang nggak punya ID log. Kita lihat hasilnya. Ya, tadi berarti ID apa? Key join-nya itu ada ID log dan LT-nya dia punya ID. Nih, nah, eh, karena dia pakai kondisi join, jadi dia harus memenuhi keduanya ya. Kalau kita lihat di datanya, di student kelas 1A itu kan sebenarnya ada 5 nih, 5 data ya, sampai ke CJ. Tapi ternyata si CJ ini dia nggak punya nih ID log kosong. Jadi dia nggak punya sesuatu yang bisa apa ya, di pairing lah, dipasangkan ke si ID di table location. Sehingga ketika kita join, si CJ itu nggak kelihatan tuh location-nya di mana. Karena kita pakai perintah si join. Nah, join sendiri kan ada beberapa ya di sini. Ada inner join, full outer join, left join, sama right join. Kalau inner join itu sama kayak join, jadi kondisi kedua table itu harus sama, di mana pairingnya itu harus ada gitu. Kayak tadi kalau untuk kasusnya si J ini karena dia nggak punya pairing ke ID location, sehingga data dia nggak ada muncul gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai left join, ini berarti kalau kayak gini, aku kalau bahasanya anchor ya. Anchornya itu berarti acuannya itu si student kelas 1A, kita joinin ke table sebelahnya, si location, menggunakan left join. Nah, jadi kita tetap menampilkan kedua data dari dua table tersebut tanpa mempedulikan bahwa table yang sebelah kiri itu dia punya ID atau enggak.
eh, ini merupakan apa ya? Pertanyaan yang sering ditanyakan ketika di interview. Mereka bakal tanya kita coba jelasin penggunaan left join seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau left join sendiri ini ya melakukan join table di mana dia tidak menghiraukan table yang sebelah kirinya. Jadi biarpun datanya sebelah kiri tidak lengkap, dia tetap akan memunculkannya. Nih, biarpun dia nggak punya lokasi nih, tapi data si CJ ini tetap dimunculin gitu, nggak dihirauin. Beda kasusnya kalau kita pakai write. Nih, kalau kita pakai write join, nah dia tuh menampilkan keseluruhan data yang ada di location, di table location, dan menghiraukan apakah di sebelah kanan ada atau enggak gitu. Si CJ-nya langsung hilang sama dia. Malah ditambahin nih datanya yang belum kepake sama si ini. Hmm. Ini kan kalau dilihat berarti si Ilham sama si Dimas ini dari Bekasi ya. Nah, L4-nya belum ada yang jalanin nih. Jadi dia menampilkan keseluruhan data yang di sebelah kanan dan menghiraukan data yang sebelah kirinya. Gitu. Sedangkan kalau left join tadi, dia menampilkan data yang sebelah kiri dan menghiraukan data yang sebelah kanannya. Sedangkan kalau kita join, kondisi dua table tersebut harus saling terhubung gitu. Harus saling terpenuhi. Seperti itu. Ini sering ditanyain ya, kayak aku bilang, dulu ketika aku pertama kali apa ya, data engineer entry level tuh yang ditanyain tuh query ini sih, bisa left join atau enggak gitu. Itu yang biasa, yang pertama kali dilakukan, ditanyain untuk entry level. Kita harus bisa menjelaskan apa namanya hasil dari si left join, right join sama join. Jadi biasanya mereka akan bilang ada di apa namanya dikira ada 10 data nih, satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Nah, sedangkan di kanan ada 3 data, dua, tiga. Nanti dia bakal nanya nih, kalau misalkan pakai join, yang muncul berapa data gitu. Berarti ada 3. Kalau pakai LF join, yang muncul berapa data? 5 data. Kalau pakai right join, berapa data? Berarti 3 data kayak gitu. Ini lumayan sering di apa sih? Setahu masih digunakan ya untuk ini, untuk entry level data engineer, pertanyaan ini sering digunakan. Menjelaskan query join. Oke. Nah, ini masuk ke lumayan advance. Jadi kalau teman-teman ada mau coba-coba yang di join, boleh dulu ya. Ada pertanyaan boleh. Ini lumayan advance di subquery ini. Pada intinya subquery ini adalah melakukan query di dalam query yang lainnya. Kalau tadi kan kita ngelakuinnya kayak gini ya. Select bintang from sample table ya. Nah, dia langsung menghasilkan kayak gini. Kalau di subquery, simpelnya kita kayak gini sih. Select, baru from-nya kita buka kurung, kita tutup kurung, baru di sini kita bikin ID sama mouse. Apa? Siswa.
ada pertanyaan, Van. Oh, Dari Mazda ini, jadi kamu mau tanya misal dari data siswa di rutin lalu bikin ranking ya. mm-mm. Nah, di SQL bisa nggak sih gitu? Nanti ada section sih untuk windowing function. Jadi Windowing buat function. buat buat bikin ranking kayak gitu. Mm-mm. Itu possible dilakukan, Mas. Mungkin nanti bisa Bisa, kita bisa, coba. bisa. Nanti untuk nextnya ya, Van, habis subquery ya. Iya. Oke. 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 Oh, iya. Ah, kontekan. Hmm. Kok subquery-nya gagal? Hmm. Ini ya, simpelnya kayak gini sih. Berarti tadi kan kita ngelakuin query-nya kayak gini ya. Biasanya kan tadi select bintang from table nih. Nah, di sini aku ngelakuin subquery di mana from-nya itu utamanya itu dari sini nih. Ini aku bisa matiin dulu. Mati. Nih, tadi error kayaknya gara-gara select bintang deh. Gak bisa select bintang langsung ternyata. Nih ya, nih. Jadi di sini aku ngelakuinnya kayak gini. Eh, Pertama aku bikin query, select student ID, nama mahasiswa, matkul, dan lain-lain from table as TB. Nih ya, di dalam kurung. Habis itu query ini aku panggil lagi di atas, di dalam sebuah query. Di mana select tb.bintang. Yang ini. Nah, penggunaan subquery ini eh, biasanya digunakan banyak ya. Bisa di left join-nya kayak gini. Atau paling sering digunakan sih di where condition sih. Where ID in, ini bisa kita bikin, matiin aja ya. Mungkin kalau di case ini kan kalau kita lihat secara kolomnya itu cuma 5 atau 4. Tapi di real project tuh satu table itu bisa ada 100 kolom. Nah, coba bayangin kalau misalkan kita pakai select all ya. Jadi subquery itu biasa dipakai untuk performance. Jadi query-nya jadi lebih cepat karena kita declare untuk kolom-kolomnya itu nggak semua kolom yang kita baca. Misalkan bayangin aja dari ada 100 kolom terus kita declare 100 kolom itu pasti akan lebih lama daripada kita cuma select 2 atau 3 kolom yang dibutuhin aja gitu. Tuh, ID. Oh, oh. Ini ya, jadi query aku ini, pertamanya kan aku ngelakuin ini ya,
select nama mahasiswa, matkulnya dan lain-lain seperti ini. Sebenarnya kan sini bakal ada si 5 mahasiswa itu ya, si Nurul, Nabila, sampai ke si J. Habis itu di sini aku bikin condition tambahan, di mana student ID itu di dalam ini select ID atau student ID yang punya location ini yang join. Jadi join ini bisa sebagai filter juga teman-teman. Yang tadi itu ketika kita ngelakuin join-join itu sebenarnya bisa dikatakan kita ngelakuin filtering di situ. Nah, jadi sini aku melakukan filter di mana aku pengen nunjukin student ID itu yang locationnya ada gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, si J itu nggak bakal muncul karena dia nggak punya si ID location kayak gitu. Jadi subquery ini lumayan banyak digunakan juga ya untuk transformation data, kayak yang bilang Bang Wanda tadi. Jadi nggak mungkin kita bakal apa ya select semuanya gitu. Ini dibutuhin sih. Hmm. Nah, selain subquery, sebenarnya aku lebih familiar sama ini sih, CTE. Ini kesukaan gue sih. Common Table Expression. Common CTE ini sendiri tuh kita bikin semacam table-table temporary di sebuah query. Ada plus minusnya, nanti mungkin bisa kita lihat. Hmm. Jadi kalau CTE itu biasanya diawali dengan with, habis itu time aliasnya ya, time TB di sini. Kita bikin buka kurung kayak gini. Habis itu di dalam ini kita bisa melakukan query-nya. Misalkan pakai query yang tadi ya, yang ini sebagai timetable. Habis itu kita bisa membuat satu query lagi di sini. Di mana di sini kita bikin condition condition TB ya, yang query tadi. Ini kalau kita jalanin itu bisa kayak gini. Select bintang from condition TB, bisa kita jalanin. Student ID, oh sorry, nah, kan ya. Selectnya kurang, Van. Yang bagian time Ya TB. Allah.
Yang mata ini udah mulai rabun nih. Nih. Jadi di sini aku bisa manggil. Jadi CTE ini sebenarnya dia ngelakuin ini ya. Query, pertama dia ngelakuin query ini, disimpan sama dia di dalam memorinya, lalu melakukan query yang ini juga, query yang kedua. Nah, di sini aku bisa milih nih. Aku pengen nampilin yang condition TB doang. Nah, di sini aku bisa pakai ini, MPB, where, berarti di sini student ID, in, hmm, bintang, from, condition TB. Hasilnya sama juga kayak tadi. Dan ini bisa digunakan berulang-ulang ya. Misalkan di sini kita bikin dia, jadi kalau misalkan ini kan timetable yang pertama nih. Nah, kalau misalkan kamu bikin timetable yang kedua, kita kasih koma, habis itu nama timetablenya apa gitu. Misalkan di sini aku bikin hasil elemen buka kurung, habis itu aku bisa bikin gini, select bintang from timetable lagi, where student ID not in, yang ini hasil elemen. Apa lagi? Hmm, oh sorry, ini harus aku bikin student ID juga. Nih, otomatis dia yang muncul cuma si J doang ya. Jadi kalau misalkan kita ceritain di sini, kan di sini ada lima mahasiswa nih. Dengan condition ini, berarti tadi si J nggak masuk ya, karena dia nggak punya lokasi ya di sini. Nah, habis itu kita bikin sebuah table hasil eliminated, di mana kita munculin mahasiswa yang cuman punya ini location gitu. Otomatis cuma punya 4 mahasiswa ya tadi. Habis itu aku menggunakan lagi nih si timetable-nya. Timetable yang atas ini untuk memunculkan mana sih yang nggak apa mahasiswa yang nggak punya gitu, yang nggak punya location itu. Jadi kita bisa menggunakan lagi nih si table yang atas gitu. Jadi biasanya ini sering digunakan kalau misalkan query-nya panjang gitu ya. Kayak aku dulu sama Bang Wanda pernah bikin sesuatu itu CTE sampai 100 lebih ya Bang ya kayaknya ya. Kita ambil 200 lebih kayak itu. Nah, itu banyak tuh ngulang-ngulang tabelnya gitu. Nah, Iya. Iya. Coba bayangin kalau pakai subquery, eh line query-nya seberapa banyak gitu. Jadi tujuan iya, CTE itu supaya kita bisa reuse apa ya, hasil query yang udah kebentuk. Maksudnya di reuse itu bisa dipakai berulang-ulang gitu. Jadi nggak kayak yang nggak tadi nih. nggak harus define subquery lagi di dalamnya. Mm-mm. Nih, kayak ini kan si TMTB ini kan aku bisa gunakan lagi ya, gunakan lagi di sini ya, di bawah gitu. Berarti di sini bahkan ini kita bisa bikin lagi nih datanya. Ter eliminate M2 deh, M1 deh, M2 ya. Bingung apa namanya.
Di sini kita bisa melakukan union. Nih, kita reuse lagi. Tadi kan kita udah pakai nih di dalam. Nah, kita pakai lagi di sini bisa nih. Union all. Nih, di sini otomatis CCJ harusnya muncul juga dia. Nih, muncul lagi ya CCJ-nya ya. Karena kita melakukan union antara yang hasil eliminate tadi dan yang bawahnya. Nih, kalau misalkan kita pakai subquery, kemungkinan kita bakal bikin lagi tuh subquery-subquery-nya gitu. Dan biasanya susah sih untuk mereuse. Kebanyakan kalau udah pakai subquery, mereka bakal bikin subquery lagi dibanding mereka menggunakan yang udah ada gitu. Jadi kalau aku sendiri sih lebih suka pakai CTE karena lebih gampang ya ngetrace-nya gitu dan enak gitu untuk mereuse-nya. Ini termasuk advance sih ini aja lumayan lama juga aku belajar terkait itu. Itu berdasarkan pengalaman sih. Nah, habis itu tadi yang terkait pertanyaan Mas J ini ya. Nah, jadi di SQL itu kita bisa melakukan Windows Function juga, Mas. Nih, Windows Function sendiri tuh untuk ngelakuin calculation cross apa ya? Cross row ya. Nih, salah satu yang sering digunakan itu ini row number over partition sama rank over. Nih, jadi kalau kita lihat di sini, hmm, nih, ini bahasanya berarti kan aku punya nama mahasiswa nih, baru matkul dan nilai. Di rank, aku bisa bikin ranking sama mereka, di mana aku melihat berdasarkan mata kuliahnya, aku ini mengorder by nilai. Ini untuk ranking ya biasanya ya. Kalau kita lihat di sini berarti hmm, si Dimas itu untuk matkul S1 apa M1 S1 dia tuh ranknya tuh yang nomor satu. Bener nggak kalau kita lihat di sini? Ini nah baru kita sorting. Nah, benar ya. Dimas nomor satu diikutin Ilham sama Nurul. Dan yang terakhir tetap si J. Jadi kalau bahasanya itu partition by itu apa ya? Ini ya anchor untuk apa namanya ya? Agak susah ngejelasinnya teoriinnya. Tapi ini kalau aku sih bahasanya sebagai anchor ya. Anchor baru order by-nya itu ya ini kita mau grup sortingnya itu berdasarkan apa? Mendapatkan rankingnya gitu. Ini Windows Function maksudnya. Nah, ini juga sering digunakan. Jadi misalkan ada data duplikat, em, mana ya? Komanya kan di belakang. Mana? Oh iya. Hmm. Ini kan datanya duplikat ya, M1 gini. Itu kalau kita gabungin sama CT yang tadi, with 10, 1, plus ini,
Kan sebagai RN ya, aku bikin where RN sama dengan satu. Ini salah satu cara menghilangkan duplikat juga nih yang biasa kita gunakan. Jadi kita bikin row number, kita partisiin, kita anchorin dia. Habis itu kita tambahin tuh sebagai RN dan lihatnya RN-nya satu. Gitu juga sama yang ranking. Misalkan tadi, kalau ini hasilnya nunjukin, aku nunjukin nama mahasiswa eh, per matkul ID-nya. Ini nama mahasiswa per matkul ID. Habis itu aku lihat ngerankingin nih semuanya si nilainya gitu ya. Aku ngerankingin nilainya. Berarti kan kalau secara data kayak gini ya. Ini di sini ada RN. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Habis itu ini kita sorting aja. Sorting. Nah, ini kalau di Excel aku kurang tahu sih gimana caranya. Cuman pada intinya sebenarnya queryku ini tuh dia itu ini ya, pertama ngesortingin, pengen dapetin ranking ini nilainya dari per mata kuliah. Ini maksudnya nih. Dan tuh yang di S2 juga gitu. Di sini aku ngerankingin lagi nih satu dan seterusnya untuk yang mata kuliah yang ini ya, yang S2-nya gitu. Ini aku filter. Nah, habis itu di sini aku filter lagi RN sama dengan satu. Jadi aku cuman ngambil rank satu dari setiap mata kuliah yang tadi. Sehingga hasilnya Dimas semua. Karena memang di data aku ini Dimas yang punya data paling banyak ya. Apa? Yang nilainya paling tinggi gitu. Seperti itu. Jadi memang penggunaan query itu lebih enak untuk apa namanya pengolahan data gitu dibanding Excel. Aku sendiri bingung tuh gimana cara bikin Excel ya kayak tadi. Gitu. Itu biasanya menggunakan si apa Windows Function itu. Nah, lalu kan tadi kita udah banyak nih query-query. Kalau implementasi aslinya adalah query yang tadi kita lakukan, yang kayak gini nih, itu biasanya disorting, diinjek ke dalam sebuah table, lalu eh, table tersebut akan digunakan untuk visualisasi data gitu. Misalkan tadi kan kita udah bikin tuh top 10-nya dari nilai gitu ya. Nah, biasanya itu akan disortir ke dalam sebuah table, habis itu table itu akan divisualisasi nih, atau dibikin sebuah report gitu.
Makanya tadi kan aku experience-nya adalah data transformation, berarti yang menggunakan query dan juga data visualization, di mana data yang udah aku transfer tadi itu akan digunakan di visualisasi. Kalau visualization tools-nya sendiri itu ada banyak ya. Ada Metabase kalau teman-teman mau belajar yang free, baru ada Tableau juga, itu yang berbayar. Atau kalau familiar dengan cloud, itu ada Google juga, itu ada Looker seperti itu. Jadi biar kebayang implementasi tadi kayak query-query ngapain sih query-query biasanya itu digunakan untuk reporting kayak gitu sih. Nah, summarize-nya mungkin tadi memang singkat ya kita ya. Tadi diharapkan teman-teman bisa mendapatkan pemahaman terkait SQL dan juga penggunaan dari si Dores ini sehingga nanti ke depannya bisa digunakan dan implementasi langsung di karirnya seperti itu. Nah, A- ada pertanyaan lagi, Van, ya, dari Mas ini. Tadi yang bagian ranking, dia hmm, pengen tuh untuk rankingnya tuh startnya with variabel yang dia pengenin. Misalkan kan kalau defaultnya settingan default itu kan satu ya. mm-mm, Pengennya tuh misalkan angkanya 5 gitu ya untuk nilai awalnya. Benar nggak Mas ini? Nah itu bisa ditambahin additional syntax di belakangnya. Jadi iya. di habis setelah apa rank over partition itu di belakang itu ditambahin nilai plus dalam kurung n kurang satu, di mana n itu adalah nilai yang dipengenin. Misalkan nilainya tuh 5, jadi 5 dikurang satu tuh, jadi nilainya 4 ditambah 4. Nanti nilainya bakal bertambah sesuai variabel yang di declare gitu. Sebenarnya penggunanya sama kayak di Excel juga sih Mas ya, banyak kan. Mm-mm. Oke. Nah, ini ada sedikit apa kali ya, permainan quiz. Teman-teman bisa nanti, ini slide-nya bakal di-share ya Bang ya? Iya, nanti akan di-share di email. Ah, ya, akan di-share. Ini ada URL, bisa diakses. Eh, Nanti akan masuk ke sini. Teman-teman bisa pilih yang ini ya. Nah, di sini ada beberapa quiz yang mungkin teman-teman mau akan dapat free merchandise juga dari Project DOS ini. Paling aku jelasin sedikit terkait case-nya ya. Jadi kebanyakan ini eh, bakal menggunakan query-query sintaks yang tadi kita gunakan ya, kayak where condition, baru count, sum seperti itu. Nah, untuk relasinya sendiri di sini ada ya, ada customer itu sebenarnya kalau dari case ini kebanyakan menggunakan table customer ya teman-teman ya. Sama ada table payment untuk joinnya. Untuk key joinnya nanti antara customer dan payment ini bisa menggunakan customer number kayak tadi. Kayak daripada kayak aku kan tadi kesulitan tuh, kesulitan sulit tuh kayak lihat mana nih joinnya gitu. Nah, sini ada mappingan. Biasanya kayak gini sih, ada IRD kita kayak gitu. Ini teman-teman kalau misalnya berminat submit deadline-nya di tanggal 28 di hari Senin. Nanti siapa yang tercepat dan jawabannya yang tepat, teman-teman bisa dapatin free merchandise. Seperti itu. Oke. Oke, Paling Van. paling dari aku itu aja sekian. Kalau memang ada salah kata, mohon maaf. Semoga ilmu yang ada ini bisa diterapkan di apa ya, di kehidupan sehari-harinya dan bisa berguna di tempat pekerjaan. Terima kasih. Oke, thank you, Van.